Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yusuf MPD. Hari ini kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama, satu, tujuan moderasi beragama. Kedua, manfaat moderasi beragama. Moderasi beragama ialah meyakini agama kita sendiri. Innad din 'indallahil Islam. Kemudian menghormati agama lain tanpa membenarkan dan meyakininya. Tujuan moderasi beragama agar umat dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius, sehingga terjadi keharmonisan dan keseimbangan sosial. Kemudian manfaat moderasi beragama ialah meningkatkan kualitas hidup beragama bermasyarakat agar menjadi harmonis di lingkungan sekitarnya dan menciptakan kedamaian dunia. Juga manfaatnya moderasi beragama memberikan pelajaran kepada kita agar kita menghormati dan menghargai agama lain. Demikian materi dari saya. Pelaksanaan ibadah kurban. Kurban ialah binatang yang disembelih, baik unta, sapi, kerbau atau kambing, karena untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang ditentukan. Dalil yang menjelaskan tentang kurban ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Di samping itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Artinya tidak ada yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya, maksudnya hari raya kurban, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban, dan dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya, darahnya terjatuh dari Allah dari suatu tempat yang mulia sebelum jatuh ke bumi. Maka ikhlaskanlah hatimu ketika berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Muliakanlah korbanmu karena ia jadi kendaraanmu di titian Shiratal Mustaqim pada hari kiamat. Hukum berkorban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi umat Islam. Merdeka, budak yang hampir dimerdekakan, kemudian mukallaf, berakal, mampu melaksanakannya. Aturan-aturan berkorban, penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat Islam memerlukan beberapa tahapan penting, mulai dari persiapan hingga penyembelihan itu sendiri. Persiapan meliputi memilih hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat, serta memastikan ketersediaan alat penyembelih yang tajam. Saat penyembelihan itu, hewan harus dihadapkan ke arah kiblat, dibaringkan dan dibacakan doa sebelum disembelih.
Pemotongan dilakukan pada bagian leher dengan memutuskan saluran makanan dan pernapasan. Berikut panduan lengkap penyembelihan hewan korban. Pertama, persiapan. Memilih hewan korban. Pilih hewan yang sehat, cukup umur. Misalnya unta, minimal 5 tahun. Kemudian sapi atau kerbau, minimal 2 tahun. Kemudian kambing, domba minimal 1 tahun dan tidak cacat. Kemudian menyiapkan alat. Pastikan alat penyembelihan atau pisau atau parang dan lain sebagainya yang tajam dan terbuat dari bahan yang diperbolehkan, bukan dari tulang, bukan dari kuku atau taring. Menyiapkan tempat. Siapkan tempat yang bersih dan layak untuk penyembelihan, serta pastikan ada ruang yang cukup untuk proses penyembelihan dan penanganan daging tersebut. Kedua, proses penyembelihan. Menghadap kiblat. Hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat dan penyembelih juga disunnahkan menghadap kiblat. Membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Sebelum menyembelih bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa menyembelih atau doa memotong hewan kurban. Kemudian memotong leher kurban. Lakukan penyembelihan dengan memutus saluran pernapasan yang disebut hulqum dan saluran makanan yang disebut mari pada leher hewan tersebut. Memastikan kematian hewan penyembelihan. Pertama, pastikan hewan benar-benar telah mati sebelum proses selanjutnya. Kemudian pasca penyembelihan, pembersihan setelah hewan mati. Bersihkan bagian tubuh hewan untuk diambil dagingnya. Distribusi daging korban dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Penyembelih harus muslim. Penyembelihan kurban hanya sah jika dilakukan oleh seorang muslim. Demikian tata cara penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.